Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfred Dekov Saragih dari kelompok 5 mata kuliah statistik bisnis yang beranggotakan Farid Fajrullah, Oktarolan Erwindika, Leni Wahyuni, Dini Wahyuni, Siti Maisarah, dan Midah. Baik, kali ini kita akan membaca data statistik dari aplikasi SPSS. Terdapat 3 variabel pada data ini, yakni X1 kepemimpinan, X2 motivasi, dan Y kinerja. Variabel X1 dan X2 ini atau kepemimpinan dan motivasi adalah variabel independen, sedangkan variabel Y atau kinerja ini adalah variabel dependen atau terikat atau ketergantungan. Lalu apa itu uji validitas? Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas ini biasanya suatu item dapat dikatakan valid jika nilai R itu lebih besar daripada nilai R tabel. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap atau konsisten jika pengukuran diulang kembali. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk menggunakan skala rentangan seperti skala Likert 1-5 adalah Cronbach-Alpha. Uji reliabilitas ini merupakan kelanjutan dari uji validitas, di mana item yang masuk pengujian adalah item yang valid-valid saja. Untuk menentukan apakah instrumen reliable atau tidak, menggunakan batasan 0,6 menurut Sekaran 1992, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Pada data ini, jumlah responden untuk kuesioner ialah 97. Baiklah, langsung saja kita ke pembacaan data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang correlation untuk kepemimpinan yaitu X1 dengan correlation 0,734 dengan signifikan lebih besar daripada 0,5 yang artinya item X.1 dinyatakan valid. Dan selanjutnya untuk X1.2 dengan correlation 0,704 dengan signifikan lebih besar dari 0,05 yang artinya item X1.2 dinyatakan valid. Untuk X1.3 dengan correlation 0,786 dengan signifikan lebih besar dari 0,05 yang artinya item X1.3 dinyatakan valid. Dan selanjutnya untuk X1.4 dengan correlation 0,817 dengan signifikan lebih besar dari 0,05 yang artinya item X1.4 dinyatakan valid. Variabel bebas yaitu motivasi atau kita bisa sebut X2. Nilai R hitung pada tabel X2.1 sebesar 0,76 dan nilai signifikannya lebih besar daripada 0,5 yang artinya uji validitas terhadap item ini valid. Yang selanjutnya nilai untuk X2.2 sebesar 0,845 dan signifikan lebih besar daripada 0,05 yang artinya uji tersebut dinyatakan valid. Nilai X2.3 sebesar 0,689 dan nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 yang artinya signifikan. Pada item X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8, X2.9 dengan nilai korelasi sebesar 0,715, 0,9690, 0881, 065, 0730 dan 0,687 dengan nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 yang artinya bisa kita katakan uji tersebut ialah valid. Dengan perbandingannya R tabel senilai 97 kuesioner dengan 1,6071 yang artinya valid. Saya akan menjelaskan tentang correlation untuk kinerja yaitu Y1 dengan correlation 0,834 dengan signifikan lebih besar dari 0,5, maka item Y1 dinyatakan valid. Y2 dengan correlation 0,880
dengan signifikan lebih besar dari 0,5 maka item Y2 dinyatakan valid. Y3 dengan correlation 0,818 dengan signifikan lebih besar dari 0,5 maka item Y3 dinyatakan valid. Y4 dengan correlation 0,846 dengan signifikan lebih besar dari 0,5 maka item Y4 dinyatakan valid. Y5 dengan correlation 0,833 dengan signifikan lebih besar dari 0,5 maka item Y5 dinyatakan valid. Y6 dengan correlation 0,808 dengan signifikan lebih besar dari 0,5 maka item Y6 dinyatakan valid. Y7 dengan correlation 0,733 dengan signifikan lebih besar dari 0,5 maka item Y7 dinyatakan valid. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil uji reliabilitas yaitu variabel X1 dalam kepimpinan. Hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha yaitu 0,758 karena nilai lebih dari 0,6 maka instrumen kuesioner dinyatakan reliable. Baiklah, saya akan menjelaskan variabel X2. Hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha 0,910 karena nilai lebih dari 0,6 maka instrumen kuesioner dinyatakan reliable. Oke, selanjutnya hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha dapat diketahui nilai Cronbach alpha adalah 0,917 karena nilai lebih dari 0,7 maka instrumen kuesioner dinyatakan reliable.